Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan fi ayatin ukhra la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara segar pada pagi hari yang sejuk ini. Kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang terasa ataupun nikmat yang tidak terasa, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak. Utama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, pada kesempatan pagi yang cerah sejuk ini kita masih menggenggam meyakini kedua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dalam salah satu asarnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan tamamu nikmati al-mautu ma'al iman wal Islam. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia ini adalah al-mautu ma'al iman wal Islam. Ketika ruh kita berpisah dengan raga kita, jasad kita, kita mampu membawa kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, baik keluarga yang qarib, keluarga terdekat Rasul, ataupun keluarga baik, keluarga yang jauh. Keluarga yang qarib, keluarga yang terdekat adalah Bani Hasim, Bani Muttalib, dan keluarga yang jauh kullu mukminin, kullu muslimin. Setiap orang mukmin, setiap orang muslim itu adalah keluarga terjauh atau keluarga baik. Dan tidak lupa kepada para sahabat, para atba tabi'in, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita mudah-mudahan mendapat syafaat nanti kelak dari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah Allah muliakan, tidak terasa kita pertama ya, atau kurang lebih hari ke-9 di bulan Syawal, yang mana alhamdulillah ketika kita sebulan yang lalu kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan puasa di bulan Ramadan. Bahkan
kita ditinggalkan oleh Ramadan. Dan tentu saja ketika kita ditinggalkan Ramadan, berlalunya Ramadan dari kita semua, itu merupakan salah satu kata Rasul itu musibah. Rasul mengatakan ketika berlalunya Ramadan dari kita semua, ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, kata Rasul mengatakan itu adalah musibah terbesar, ujian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kepada kita semua. Dan kita tidak menjamin, ibu bapak tidak akan bisa menjamin bahwa tahun depan kita bisa kembali melaksanakan ibadah saum Ramadan, bisa melaksanakan ibadah pahala yang banyak ketika bulan Ramadan. Makanya Rasul mengatakan ketika di penghujung Ramadan itu, Rasul mengatakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, Rasul mengatakan idza kana akhiru lailatin min Ramadan ba'atis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di penghujung Ramadan atau ketika kita berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri, maka di situ ada dua perasaan. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sendiri, itu untuk saya juga. Ada dua perasaan ketika kita berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri. Perasaan yang pertama adalah perasaan sedih, perasaan nelangsa, perasaan pilu. Yang kedua perasaan bahagia. Pasti ibu bapak merasakan ketika kita berkumpul melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, maka di situ ada dua perasaan yang kita miliki, yang kita rasakan. Dan itu dua perasaan itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan. Satu, perasaan sedih. Sedih bagaimana? Sedih ditinggalkan bulan Ramadan. Rasul tadi mengatakan di awal, idza kana akhiru lailatin min Ramadan baqatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammad. Ketika di penghujung malam terakhir bulan Ramadan, kalau kemarin mungkin tanggal 30 ya, 30 Ramadan, jadi dikenakan 30 bulan Ramadan. Ketika di penghujung akhir Ramadan, malam akhir Ramadan, baqatis samawati wal ard, maka malaikat semua menangis, bumi menangis, langit menangis, musibatan li ummati Muhammadin, dikarenakan musibah, ujian, cobaan yang menimpa Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, Rasul mengatakan ini merupakan satu musibah yang terbesar. Maka kata sahabat dikatakan, "Qila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya?" Ya Rasul, musibah apa gerangan yang menyebabkan langit menangis, bumi menangis, semua malaikat menangis? Zihabu Ramadan, berlalunya, perginya bulan Ramadan dari kita semua, kata Rasul. Li'anna da'awati fihi mustajabat, dikarenakan doa-doa permintaan permohonan di bulan Ramadan itu mustajabat, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, ketika permintaan kita, doa kita, hajat kita, baik dunia ataupun ukhrawi atau akhirat, maka disitulah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal Ramadan Allah mengatakan, wahai manusia, ketika kamu menginginkan permohonan, maka aku akan mengabulkan. Ketika engkau menginginkan istighfar, pengampunan, maka aku akan mengampuni. Maka di sini ada barokah. Langit menangis, bumi menangis, semua malaikat menangis. Musibatan di umat Muhammad, dikarenakan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musibah apa gerangan? Zihabu Ramadan, yaitu berlalunya bulan Ramadan. Satu, doa-doa permohonan kita di bulan Ramadan itu akan dijawab Allah. Wa inna shadaqati fihi maqbulatun, dan sedekah-sedekah, infak-infak yang kita dermakan di bulan Ramadan itu
makbulatun, akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzunuba maghfurun, dan sesungguhnya dosa-dosa, kesalahan kita ketika kita di bulan Ramadan, kita minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut, fa ayyu musibatin a'lamu min zihabi Ramadan fa idza baqatis samawati wal ardu wal malaikatu li ajlina fa anna panahnu ahaqqu bil bukai wal baksa. Maka kata Rasul, di mana bulan Ramadan ketika berlalunya Ramadan merupakan salah satu ujian musibah terbesar yang mengakibatkan malaikat semua menangis, bumi menangis, langit menangis karena kita semua, kata Rasul, panahnu ahaqqu bil bakai bil bukai wal taksi. Maka kata Rasul, kami semua umat-umat atau manusia yang melaksanakan saum Ramadan ahaqqu bil bukai, maka lebih hak kita prihatin, kita menangis, kita prihatin pilu ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Dan kita tidak menjamin apakah Ramadan yang akan datang kita akan bisa menikmati, bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan yang begitu banyak keutamaan Ramadan. Sehingga dalam hadis Rasul mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku, kata Rasul, menginginkan bertamani dijadikan semua tahun itu Ramadan, antakuna sanatu kulluha Ramadan, maka pasti menginginkan bahwa semua tahun itu dijadikan oleh Allah bulan Ramadan. Saking banyaknya keutamaan daripada bulan Ramadan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tapi mungkin tidak akan bisa. Mengapa? Karena dalam hadis itu adalah tamani. Tamani itu adalah sesuatu keinginan, harapan yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mungkin saking banyaknya keutamaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang tidak kita temukan di bulan selain Ramadan. Dalam Al-Quran dikatakan ketika kita berimpak, 1 dibalas dengan 10. Bahkan dalam kitab Nasihat Ibad dikatakan kalau kita beramal di bulan selain Ramadan itu pahalanya 10. Kita baca Al-Quran Yasin atau Alif Lam Mim 3 kali 10 30. Jadi Alif Lam. Bahkan Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu asyru amsalih. Dan siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka pahala itu 10 kebaikan. Kalimat atau ayat Alif Lam Mim, Alif Lam Mim 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan ketika kita membaca Alif Lam Mim itu. 1 ayat dalam luar Ramadan. Tapi ketika kita menginjak dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab, itu dibalasnya itu sama dengan 70. Kemudian bulan Sya'ban dibalas lagi itu 70.000. Karena kalau bulan Ramadan itu bahkan lebih, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Makanya salah satu keterangan dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya panen. Ketika kita bulan Rajab kita mulai menanam tanaman. Kemudian ketika bulan Sya'ban kita memelihara tanaman itu, menggembur, memupuk, dan ketika menjelang Ramadan adalah kita menikmati hasil tani kita kalau dalam bertanian. Maka subhanallah, itu pertama. Jadi pertama itu perasaan yang sangat sedih sekali ketika kita menjelang Idul Fitri dan sebagainya, haru, kemudian
kemudian hati kita sedih karena ditinggalkan Ramadan. Yang kedua, perasaan yang kita rasakan ketika di akhir Ramadan itu atau ketika Idul Fitri itu perasaan sangat bahagia, gembira. Pasti ibu bapak jamaah semuanya merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan, yang kebahagiaan itu tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Bahkan Rasul dalam hadisnya lil shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Rasul mengatakan ada dua kebahagiaan, kegembiraan bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak Ramadan. Simpulin gak tuh tatanggi di halte jadi non muslim. Sama gitu ya, dia berbuka rame, berbuka gitu, bersahur rame, sahur, bahkan lengkung rame gitu ya. Jadi nyadiakeun bala-bala itu padahal non muslim gitu. Tapi kegembiraan itu tidak akan pernah dirasakan oleh mereka. Nah, kenapa? Pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika kita berbuka. Pasti ibunya bapak panginten ngarawaskeun bangetnya merasakan ketika urang sadayana beres melaksanakan saum Ramadan pada siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari bisa menjauhkan, menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan saum. Ketika datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayat kebahagiaan, gembira, alhamdulillah. Bahkan kan yang upami di Ramadan mah ada salah satu adzan yang sangat dirindukan di bulan Ramadan. Ya, begitu Allahu Akbar teh dosa. Tah kait nama hilap deui we. Kitu punya. Tah ieu mah pangitannya sanggih punya supaya yakin, urang kita yakin bahwa aya jamnya, aya muazin panginten. Kapungkur mah panginten menuju sepuh kapungkur panggil bapak-bapak ibu-ibu ngarawaskeunnya da aya jam, teu aya kalender gitu. Tah kapungkur mah panginten ketika yakin berbuka azan maghrib itu sok ditandai cenah kunaon ku aya naon kalong. Tahu kalong lalai, kelawar gitu. Tah kapungkur mah upami kaluar lalai, keluar kalong, keluar kelawar eta terus wakosna buka cenah. Mali aya santri ya, aya santri anu anu panginten bakal namanya anu iseng gitu. Jam 5 kemudian ayeuna terus sedo terus mendung eta si kalainya digojokan gitu. Keluar atunya panginten terus keluar kumaha? Terus keluar cenah buka sadayana. Ayeuna teu biasa ya. Bapak kapungkur ieu aja simpulin ngalaman gitu. Aya jadi ada satu kebahagiaan, kegembiraan ketika berbuka puasa. Subhanallah, ketika kita beres siang hari mulai dari fajar hingga terbenam matahari, ketika yakin bahwa azan telah tiba maghrib, maka disitulah ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini, kegembiraan ini tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Subhanallah. Yang pengiran upami dina favorit takjil itu kan bu bal-balanya saminya begitu semuanya sering banget gitu. Eta ti awal Ramadan sampai akhir Ramadan bal-bala aya makan favorit bulan Ramadan itu. Tah kebahagiaan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan, kegembiraan yang akan dirasakan orang yang berpuasa pada bulan itu adalah kegembiraan ketika dia kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urang mah aya arep-arepeun engke kamu tepat-tepat berjumpa dengan Allah di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, surah ayat 110, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad.
Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, kata Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu. Ada dua tiket ketika kita ingin berjumpa dengan Allah nanti kelak di surganya Allah di hari kiamat. Pertama adalah falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal yang saleh. Bersatu jamaah masih membaca Al-Quran, kami dihubungkan dengan Ramadan, kegiatan Ramadan yang kita lakukan atas Al-Quran. Subhanallah. Mari panginten ibu-ibu, bapak-bapak panginten, subhanallah, ayat anu khatam itu 1 kali, 2 kali, ayat 3 kali, 4 kali, bahkan subhanallah ada salah satu orang tua gitu ya yang sudah sepuh, sehingga dia pada Ramadan itu menghatamkan 10 kali Ramadan. Subhanallah, 10 kali kan. Jadi alhamdulillah gitu sekali. Bari cerita gini kan gitu. Nah, subhanallah tersepuh tapi bisa menghatamkan Al-Quran 10 kali khatam, 30 juz. Subhanallah. Dia Pak biasa panginten di nasadetik tapi biasa banget baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pasti mengatakan kan gini, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 1 kali berarti 1 ayat Quran, 2 kali 1/6, kemudian 3 kali khatam. Alhamdulillah. Eta mah pengen sanes ya. Eta mah jangan pintas ya. Imah di alif lam mim al-baqarah begitu Anas subhanallah. Mari panggilnya salah sawiosna kan ayat sebagai ikhtisar. Jadi dievaluasi, jadi direncanakan gitu. Upami panggilnya pas fokus kurang sedayana menuju Ramadan, upami misalnya kan 1 juz itu 10 atau 12 halaman. Ibu bapak bisa ngeceknya Al-Quran itu ada yang 10, ada yang 12. Bagi panggilnya 5 waktas. Upamanya 10 berarti 2 pada duhur, 2 pada asar, 2 halaman, pada maghrib 2 halaman, pada isya 2 halaman, pada subuh 2 halaman. Alhamdulillah, jadi sehari itu 1 juz gitu. Nah, begitu upamanya 10 juz di Ramadan, subhanallah. Nah, mari mudah-mudahan pangitan simpulnya husnuzannya ibu bapak pangitan insyaallah jamaah pangitan logika langkunglah di 2 juz pangitannya insyaallah-nya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah ketika kita mengharapkan berjumpa dengan Allah di hari kiamat di surganya Allah, maka pertama adalah kita beramal dengan amal yang saleh, qiyamul Ramadan, terus Al-Quran, sedekah jariyah, zakat fitrah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak memusyrikkan di dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tiketnya satu beramal saleh, kedua tidak memusyrikkan dalam ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umpamina surat Qiyamah, Al-Qiyamah biasa disek ibu bapak pangitan di surat Al-Qiyamah ayat 2 wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika di hari kiamat itu wajah-wajah, ada wajah-wajah orang-orang yang mukmin yang berseri-seri di bunga bahagia itu. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhan mereka melihatnya. Subhanallah. Jadi ternyata ibu ketika di hari kiamat di surganya Allah itu ada satu wajah-wajah yang sangat berseri-seri, gembira, bahagia nanti di surga itu, dan mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Jadi kebahagiaan yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Pertama, ketika berbuka puasa, dan yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan yang selanjutnya adalah bahwa orang yang berpuasa dari awal sampai akhir, maka ketika di akhir menjelang Idul Fitri itu, maka dia telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan, telah dijanjikan oleh Allah, pahala yang sangat besar sekali. Jadi alhamdulillah ibu bapak, orangnya panggilkan ketika orang selesai melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh, maka Allah telah menjanjikan kepada kita semua orang yang saum Ramadan diantaranya akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Biasa dicek dengan surat ke-32, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, sesungguhnya orang-orang yang muslim, baik laki-laki perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, wal qanitina wal qanitati, dan orang-orang yang taat patuh akan perintah Allah, baik laki-laki dan perempuan, wassadiqina, dan orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya, baik laki-laki dan perempuan, wassadiqina wassadiqat. Kemudian wassabirina wassabirat, orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah, baik laki-laki maupun perempuan, wal khashiina wal khashiati, dan orang-orang yang khusyuk ketika beribadah dalam salat, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wal hafidhi was-shaimina was-shaimat, dan golongan-golongan yang berpuasa Ramadan dari awal sampai akhir, baik laki-laki maupun perempuan, wal hafidina wal hafidat, dan orang-orang yang berusaha menjaga daripada kemaluannya, kehormatannya, laki-laki ataupun perempuan, wazakirina Allaha katsiran, dan golongan-golongan yang berzikir, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat, wazakirat, dan perempuan-perempuan yang mengingat Allah dengan banyak, a'addallahu lahum ajran adima, Allah akan menyediakan kepada mereka semua 10 golongan atau 20 golongan, lahum, kepada mereka, magfiratan, ampunan Allah, wa ajran adima, dan pahala yang sangat besar sekali. Jadi di antara 20 golongan tadi ibu ya, jadi muslim, muslimat, mukmin, mukminat, qanitin, qanitat, kemudian juga shadiqin, shadiqat, kemudian sabirin, sabirat, itu akan dijanjikan oleh Allah mereka semua 20 golongan itu yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu, bagi mereka adalah pahala yang sangat besar dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, ketika kita selesai bulan Ramadan, kita beres dari awal sampai akhir, dan kita mampu menghindarkan dari hal-hal yang dapat membatalkan saum Ramadan dan juga membatalkan pahala saum Ramadan itu sendiri, maka ketika kita menjelang Idul Fitri, maka kebahagiaan yang kita rasakan adalah karena Allah telah menjanjikan kepada kita semua yang berpuasa bulan Ramadan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Rasul mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan karena ihtisab karena Allah semata,
Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ayat lain Al-Hasan mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berdiri melaksanakan sholat qiyamul Ramadan pada bulan Ramadan itu dengan dasar iman dan karena Allah semata, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan saum bulan Ramadan. Kata Rasul, wasanantu qiyamahu, dan aku kata Rasul telah menyunahkan kepada umatku untuk melaksanakan qiyamul Ramadan tersalah. Maka kata Rasul, man qoma wa shoma, barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian dia melaksanakan tarawih dari awal sampai akhir, maka kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia keluar orang saum Ramadan dari awal sampai akhir selesai beres, kemudian dia tarawih dari awal malam pertama sampai malam terakhir, maka kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan keluar, dosa-dosanya itu akan keluar seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Upami ibu bapak panggilannya ninggal bayi anak baru lahir, lucunya Pak, lucu dan bersuci badannya bersih dari dosa, dari kekhilafan, dari kealpaan. Begitu pula ketika kita saum Ramadan, kemudian qiyam Ramadannya kita laksanakan, maka ketika menjelang Idul Fitri itu kita akan bersih, terbebas dari dosa noda seperti bayi yang baru lahir dari orang tua. Alhamdulillah. Ibu jamaah Allah muliakan. Kemudian ada beberapa pesan yang dipesankan oleh Ramadan yang telah berlalu. Yang pertama adalah kata Ramadan, ketika aku telah tiada, ketika aku telah tidak meninggalkan kamu sekalian, maka aku berpesan, janganlah kau lupakan aku, kata Ramadan. Ketika aku telah berlalu, ketika aku telah meninggalkan kamu sekalian, wahai orang-orang yang berpuasa, janganlah lupakan aku, jangan tinggalkan aku, karena aku nanti akan menghampiri kamu sekalian. Dan salah satu untuk supaya aku dan kamu sekalian lebih dekat, lebih mengenal, maka saumlah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, atau ketika di bulan-bulan lain atau disebut dengan hari Senin dan Kamis yang senantiasa dilakukan, didawamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada Yaumul Bid, di mana disunahkan pada waktu itu 13, 14, 15, atau di awal 3 hari, di tengah 3 hari, di akhir 3 hari, ataupun puasa yang lainnya, puasa Daud dan sebagainya. Dan itu kata saum Ramadan merupakan indikator untuk senantiasa aku dekat dengan kamu sekalian. Dan nanti aku akan menunggu kamu sekalian di pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintunya surga, di mana orang-orang akan memasuki pintu tersebut hanya untuk orang yang saum bulan Ramadan. Itu satu pertama. Pesan kedua, ketika aku telah tidak ada, ketika aku telah tiada, maka jangan kau tinggalkan qiraat Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan, ketika aku ada di bulan Ramadan, kamu senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Yakin bahwa Al-Quran itu kelak akan menjadi syafi'an, menjadi penolong, memberi syafaat nanti di hari kiamat. Rasul sabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena
membaca Al-Quran. Bahkan bukan saja Al-Quran, saum pun ada dua yang bisa memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Pertama saum yang kita lakukan, yang kedua Al-Quran. Al-Quran berkata, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, bila izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Kemudian saum juga berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, izinkanlah, berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis menurut Imam Daud dan Tirmidzi, maka Allah mengizinkan, mengabulkan keduanya, saum ataupun baca Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang melakukannya. Pesan yang ketiga yang dibawa Ramadan, ketika aku telah tiada, maka jangan kau tinggalkan sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, yang senantiasa engkau melakukan dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Ketika aku telah tiada, jangan kau lakukan, jangan kau tinggalkan. Lakukanlah qiyamul lail, sholat di malam hari walaupun hanya 2 rakaat. Karena kemuliaan seorang itu ada di sholat malam. Pesan yang keempat, jangan kau tinggalkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, sholat malam, kemudian yang lainnya. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebaikan, amal yang dilakukan dengan kontinu, dawam, walaupun hanya sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal kebaikan yang kontinu, terus berkesinambungan dilakukan, walaupun amal tersebut dilakukan hanya sedikit. Dan yang terakhir adalah kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Pesan terakhir yang dipesankan oleh Ramadan kepada kita yang melakukan saum Ramadan itu, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadikanlah engkau sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah di setiap saat, di setiap bulan dan setiap tahun. Wala takun Ramadaniyan, dan janganlah engkau beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Dikarenakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa jagat raya ini, adalah Tuhan yang diibadahi setiap saat oleh kita semua. Ibu bapak jamaah Allah muliakan, maka ketika kita menjelang akhir Ramadan, kemudian kita pada bulan Syawal atau 1 Syawal, maka kita merayakan disebut dengan Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian yang sebagaimana baik, kesucian baik yang baru lahir dari orang tuanya. Makanya ketika kita saum Ramadan, ketika kita Idul Fitri, maka salah satu keterangan definisi adalah laisal id liman labisal jadid walakinal id liman do'atahu yajid. Bukanlah yang disebut dengan Idul Fitri atau hari kemenangan, hari raya bagi orang yang baju baru, sepatu baru, makanan serba ada. Akan tetapi yang disebut dengan Id itu adalah liman ta'atahu yajid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Jadi hakikatnya Idul Fitri itu adalah ketika ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meningkat. Ketika kita digodok, digembleng, kita di training, kita dilatih sebulan penuh tentang ibadah-ibadah, maka
ketika bulan Syawal kita harus lebih meningkat. Makanya disebut dengan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ibadah kita meningkat. Saum kita yang lakukan, maka kita ditingkatkan kembali mungkin saum di bulan Syawal. Atau misalnya ketika kita qiyam Ramadannya full, maka ketika Syawal kita istiqomah, minimal apa yang kita lakukan itu di Ramadan kita lakukan, bahkan sebaliknya itu ditingkatkan, mungkin tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Bahkan di dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa Imam Anas bin Malik beliau mengatakan lil mu'minina khamsatu a'yadin. Orang mukmin itu ternyata memiliki 5 hari raya. Kalau kita mungkin Bapak Ibu mengetahui bahwa hari raya itu kan ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan Ida ini 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha. Tapi di Anas bin Malik beliau mengatakan bahwa orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Lil mu'minina khamsatu a'yadin. Orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Yang pertama al-awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yutabu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumul-idin. Ketika seharian 24 jam siang dan hari orang mukmin tidak pernah melakukan dosa. Jadi malaikat Raqib Atid itu tidak melakukan catatan dosa hilang. Maka itu disebut dengan hari raya menurut Imam Anas bin Malik. Ketika kita dalam sehari 24 jam kita terhindari dari dosa, dari kesalahan, maka itu merupakan yaumul id, hari raya bagi orang yang beriman. Yang kedua, wasani al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadati fa huwa yaumul id. Ketika orang mukmin menghadap Allah sebabkan meninggal dunia, maka dia mampu membawa iman-iman itu. Kemudian juga tidak mampu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal dapat la ilaha illallah. Kemudian dia juga bisa terhindari dari godaan-godaan ketika sakaratul maut, dari tipu daya setan. Konon kan dikatakan bahwa ketika setan itu menggoda, ketika orang akan meninggal itu menggoda supaya orang terjerumus dan meninggalkan agama Islam gitu. Nah, ketika kita selamat dari sana, maka disebut dengan hari kemenangan, hari raya. Yang ketiga, wasalisu alladzi yuzawidu bihi as-sirata wa ya'manu min ahwal qiyamah bahwa yaumil. Hari yang dimana orang mukmin melewat yang disebut dengan sirat. Ini salah satu keyakinan kita bahwa ketika kita di hari akhir itu akan melintasi yang disebut dengan sirat, jembatan yang konon katanya itu tipisnya lebih tipis daripada rambut kan, belah 2, dan itu kita akan melintasi sana. Ketika kita selamat dari sana, maka disebut dengan yaumul id, hari kemenangan bagi orang yang beriman. Yang keempat, alladzi yadkhulu fihi al-jannata, ketika hari di mana kita masuk dalam surganya Allah, maka itu disebut dengan hari kemenangan bagi orang mukmin. Dan yang kelima, menurut Malik adalah alladzi yanduru ila rabbih fa huwa yaumul idin. Ketika kita di akhirat nanti, di surga nanti, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan hari kemenangan. Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Qiyamah ayat 21 dan 22, wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan akhirnya mudah-mudahan amal yang kita lakukan baik ketika Ramadan, saum di bulan Ramadannya, di siang harinya, qiyam Ramadannya,
kemudian juga baca Al-Qur'annya, terus Al-Qur'annya, kemudian sedekah jariyahnya dan amal-amal yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usia kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat berjumpa kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dengan sehat dan kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan tersebut. Dan alhamdulillah mudah-mudahan terakhir kita mudah-mudahan dengan silaturahim ini sebagaimana yang dijanjikan Rasul bahwa ada dua kemanfaatan dari silaturahim ini adalah yang pertama tazidu bil umri wa tazidu bil rizki, bertambah-tambah usia kita dan kebaikan dan bertambah-tambah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mudah-mudahan saya Syukri mohon maaf atas segala kehilafannya selama memberikan mungkin tausiah atau mungkin sharing ya, karena saya yakin saya udah husnudzon bahwa ibu bapak jemaah lebih paham mungkin ya, bahkan lebih mengerti daripada saya. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahannya. Dan terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi